Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila banget. Ini kisah yang sangat mengerikan guys. Jadi guys, ada seorang wanita dari Indonesia yang menolak duit triliunan. Sekali lagi saya katakan, menolak duit triliunan demi mengabdi kepada masyarakat. Demi mengabdi kepada agama. Wow, luar biasa. Bahkan dia hanya punya 2 pasang baju, tidak mau berkelimang harta, bahkan menolak ya duit triliunan. Keluarganya berasal dari keluarga yang sangat kaya raya, bukan cuma kaya raya, tapi nomor 1 di Indonesia, yaitu berasal dari keluarga Hartono. Ya, jadi dia masih ada hubungan keluarga dengan Bambang Hartono dan Robert Hartono. Dia adalah keponakan daripada Robert Hartono, salah satu orang terkaya di Indonesia, guys. Wow, luar biasa. Dia menolak warisan triliunan rupiah demi mengabdi kepada agama. Dia terinspirasi dari Mother Teresa, guys. Sehingga dia hanya butuh 2 baju, lalu dia pergi ke pelosok-pelosok membantu masyarakat, mengobati, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sosok yang saya maksud? Sosok yang saya maksud ini, awalnya dia tidak mau jadi mengabdi masyarakat gitu ya, nggak mau ya. Tapi ada satu kejadian yang sangat luar biasa sehingga dia jadi pengabdi masyarakat. Apa itu? Jadi dia pernah liburan ke Hong Kong bersama dengan keluarganya. Namanya orang kaya kan. Dia berasal dari orang kaya guys. Orang kaya banget. Taipan gitu. Triliuner. Bukan milioner ya. Tapi triliuner ya. Jadi dia dan keluarganya pergi ke Hong Kong untuk liburan. Nah, di Hong Kong dia melihat ada nenek-nenek dan kakek-kakek yang tidak keurus gitu ya. Sehingga dia jijik gitu ya, muntah saat itu ya. Ada tunawisma gitu ya, kakek-kakek dan nenek yang nggak keurus gitu ya. Dia jijik, muntah ya. Lalu setelah kejadian itu, dia berpikir, kenapa ada orang yang nggak keurus ya? Kenapa ada kakek-kakek yang dibiarkan telantar seperti itu ya? Lalu dia tergerak hatinya, karena dari remaja juga dia sudah sangat-sangat rajin beribadah gitu ya. Bahkan dia sering ya di rumah ibadah berdoa dengan khusyuk gitu. Dari kecil dia sebenarnya sudah rajin ibadah ya. Kemudian tidak hanya itu, yang paling menarik daripada kisah wanita yang saya maksud ini adalah ternyata dia lulusan S2 dari Australia guys. Wow, bukan kaleng-kaleng, lulusan S2 cuy. Ya, tidak hanya itu, dia pernah sekolah di Amerika, lulusan Amerika. Wow, luar biasa. Dia terinspirasi dari Mother Teresa. Hanya bawa 2 pasang baju, ya. Dia tidak bawa duit triliunan. Dia menolak itu semua. Demi apa? Mengabdi kepada masyarakat. Wanita yang saya maksud ini adalah Agnes. Bukan Agnes Monica ya. Tapi Agnes, keponakan daripada Robert Hartono atau Michael Bambang Hartono yang baru meninggal baru-baru ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa kisahnya semengerikan itu? Kok bisa kisahnya setragis itu? Apa yang mempengaruhi? Jadi mohon maaf bagian video ini, saya tidak promosi agama di sini ya. Saya bukan oten ya. Jadi dalam agama Katolik itu kalau saya perhatikan, mereka itu kalau jadi pemuka agama nggak boleh memikirkan yang namanya duniawi. Bener-bener mereka itu fokus melayani ya, baik pastor ya. Jadi teruji. Mohon maaf bagi interview ini, saya tidak promosi agama Kristen di sini ya. Jadi kalau saya perhatikan agama Katolik itu sama seperti Buddha. Buddha yang masih murni maksudnya. Seperti biksu misalnya. Untuk jadi biksu itu kan butuh effort yang sangat luar biasa ya. Kepalanya dibotakin, kemudian dia juga nggak boleh melakukan dosa, nggak boleh membunuh ya, hidupnya sederhana, nggak boleh emosion dan sebagainya. Pokoknya ya harus siap hidup menderita ya. Kemudian di dalam agama Katolik juga seperti itu ya. Pastor-pastor itu nggak bisa ngirim duit ke keluarganya. Teman saya itu ada seorang suster guys. Jadi teman-teman saya ini nggak pernah sekalipun ngirim duit ke keluarganya. Dia fokus melayani. Bahkan
dia sangat-sangat ini fokus ya untuk membantu orang lain. Dia adalah seorang bidan gitu ya. Awalnya dia masuk ke susteran ya, kemudian disekolahkan jadi bidan ya, lalu dia membantu orang lain ya, kemudian mengoperasi dan sebagainya. Itulah alasan kenapa di rumah sakit Katolik itu nggak semuanya tapi ya biayanya murah. Kenapa? Karena pekerjaannya itu banyak yang suster gitu ya. Mereka kan nggak digaji ya. Dikasih cuman ini aja ya, beli sampo gitu doang ya, nggak sampai juta-jutaan, nggak seperti itu ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian selain itu ya, yang unik daripada kasus daripada Agnes ini ya, dia kan seorang suster ya, suster Katolik ya. Dia itu rela gitu ya meninggalkan harta triliuner ya. Kalau saya sendiri, mohon maaf ya, ya saya manusiawi ya, saya bukan orang suci ya. Saya lebih baik memilih harta triliunan daripada meninggalkan harta triliunan ya untuk mengabdi ke masyarakat gitu ya. Ya, saya harus mengakui ya, saya bukan orang suci guys ya. Berkali-kali saya mengatakan. Jadi menurut saya pribadi ini sangat luar biasa, patut kita tiru ya. Kalau kita bandingkan dengan pemuka agama yang ada di Konoha ya, nggak semuanya tapi ya disclaimer on ya, ada juga pemuka agama di Konoha yang alim gitu ya, yang suci gitu. Tapi kalau saya perhatikan pemuka agama di Konoha itu sangat berlimang harta ya, punya mobil mewah ya, kemudian punya Harley, punya rumah gedong lain sebagainya gitu. Kalau misalnya mau katakan sah saja kalau ada pemuka agama seperti itu, ya sah saja, tapi permasalahannya guys itu tidak etis ya, nggak etis. Lebih baik duitnya itu dihibahkan ke yang membutuhkan gitu ya. Misalnya nih ya, kalau dia ceramah ya nggak usah dibayar. Gini guys, dari mana mereka dapat duit? Dari hasil ceramahnya itu kan ratusan juta ya kan, puluhan juta ya kan, dari situ tuh ditabung-tabung gitu ya, jadi apa, jadi punya harta miliaran gitu ya. Jadi guys kalau misalnya mengatakan oh itu kan nggak paksaan, coy, itu cuman di atas kertas aja nggak paksaan, itu cuman di mulut aja gitu. Pada faktanya ya biasanya dipungut dari umat gitu ya, walaupun umatnya itu dapat duit 10.000 juga ngos-ngosan gitu, tapi ini dipungut semuanya gitu ya kalau ngundang pemuka agama gitu. Bagaimana dengan pastor? Pastor nggak seperti itu ya. Dan ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia. Saya tidak mengatakan ini Indonesia ya, karena warga Indonesia itu anti kritik guys. Sedikit saja kita kritik maka kejang-kejang kalau kelonjotan berjamaah. Tujuan saya itu apa? Bukan saya membenci agama tertentu di sini, enggak. Jangan berpikir yang aneh-aneh dulu gitu ya. Warga Konoha itu kan sangat membenci ya, kebencian yang ada di dirinya gitu ya. Gini, kalau memuka agama kita itu semuanya seperti Agnes gitu ya, Agnes yang saya maksud ini ya, menolak harta triliunan gitu ya, dia mengabdi ke masyarakat, maka masyarakat kita juga akan semakin cepat makmur gitu ya. Karena apa? Karena yang nggak ada kepentingan untuk morotin umat gitu ya. Kalau misalnya diundang ceramah harus patungan gitu, kan lumayan kan duitnya kan berapa kali tuh ya. Kemudian ya kalau misalnya ini pemuka agama ini punya duit ya, lalu disumbangkan ke beasiswa gitu ya, bangun SDM bangsa kita dan sebagainya. Kalau ada kepikiran seperti itu, kita jadi makmur kan, negara maju kan. Tapi kan pemuka agama di Konoha kan nggak semua berpikir seperti itu gitu. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya, tapi ya harusnya pemuka agama seperti itu. Gini guys, kalau dia tidak bisa menolak yang namanya duit, maka dia juga biasanya tidak akan bisa menolak yang namanya berbuat dosa. Ya, itu pepatah yang saya pelajari dari dulu ya. Kalau dia tidak bisa menolak duit, maka biasanya dia juga tidak bisa menolak dosa. Ya, pasti melakukan dosa lah. Kalau ada orang yang sogok gitu. Di Konoha itu, pemuka agama itu kan berpolitik guys. Itu penyakit daripada negara kita susah maju. Jadi kalau pemuka agama di Konoha itu seperti Agnes gitu ya, seorang suster yang sangat luar biasa. Nggak semua suster seperti itu ya. Ada juga suster yang lari dari tanggung jawabnya, ada juga seperti itu ya. Kemudian apakah semua biksu alim? Nggak semuanya, ada juga ya. Tapi jumlahnya persentasenya sedikit gitu ya. Yang error itu, yang melanggar itu ya persentasenya cuma 5-10% gitu ya. Nggak sampai 100%. Kalau di Konoha itu ya rata-rata gitu, 70% pemuka agama, 70% sampai 80% pemuka agama di Konoha itu nggak kuat sama duit gitu ya.
nggak kuat menolak duitnya. Ya mereka tuh pengen seperti pengusaha gitu ya, punya banyak duit gitu. Jadi itu alasannya kenapa kita itu sangat membenci sekularisme. Kenapa? Karena pemuka-pemuka agama di Konoha itu nggak ada job lagi kalau kita jadi negara sekuler gitu ya. Kalau kita seperti negara maju gitu ya, mereka tidak akan dapat job lagi gitu ya. Itu yang mereka hindari. Makanya mereka menjelek-jelekkan sekularisme. Itu sebenarnya kelicikan pemuka agama yang di Konoha. Nggak semuanya tapi ya. Tapi rata-rata seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan kasus Agnes ini? Kalau semuanya seperti itu ya, seperti Kak Agnes ini ya, berasal dari keluarga yang sangat terpandang ya, maka kita akan cepat ya jadi berkembang ya atau negara maju ya. Cepat banget gitu. Ya karena gini guys, kalau pemuka agama kita itu semuanya alim, baik, yang mengajarkan kebaikan-kebaikan gitu ya, tidak mengajarkan yang namanya intoleransi, ya, tidak mengajarkan yang namanya radikalisme dan lain sebagainya, maka kita akan jadi negara maju. Gimana kita mau maju? Coba, pemuka agamanya juga ngomong tentang radikalisme, ya, nyuruh orang untuk membubarkan ibadah paksa orang lain gitu ya. Ya, bubarin paksa dan sebagainya. Entah dari mana. Saya juga nggak tahu kenapa ajaran seperti ini menggerogoti warga Konoha. Ini sudah sangat berbahaya sekali ya. Harusnya pemuka agama itu seperti Agnes gitu ya, atau seperti biksu-biksu atau pastor gitu ya. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya, saya tidak berpihak di sini ya. Ya, karena pendeta kalau saya perhatikan, pendeta di Konoha itu bukan pastor ya, beda ya pendeta sama pastor ya. Pendeta itu ya pendetanya agama Kristen Protestan ya, pendeta HKBP dan sebagainya. Nggak semua pendeta HKBP seperti itu ya, tapi ada banyak kok ya pendeta HKBP itu yang mata duitan gitu, ijo matanya lihat duit gitu. Ada banyak kok seperti itu tanpa kita sadari. Jadi makanya saya tidak berpihak pada agama apapun di sini. Jangan berpikir saya berpihak ya. Ya ini yang perlu kita teladani gitu ya. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Supaya apa? Supaya negara kita maju gitu. Bayangkan kalau di Konoha itu pemuka agama sudah berpolitik ya, maka ya dia pasti dapat ini dong amplop kan dari politisi. Misalnya nih seorang gubernur nih, misalnya nih ya ada gubernur di Riau misalnya ya. Oh, misalnya nih ini contoh ya, hanya contoh ya. Misalnya nih ada pemuka agama inisialnya U misalnya. UA ya. Akhirannya TIT gitu ya. Lalu gubernur ini misalnya nih ngasih amplop nih ya ke pemuka agama ini biar apa? Biar dipilih gitu ya, biar dipromosikan, biar direkomendasikan gitu ya. Maka mereka kan pasti deal-dealan ya di bawah meja kan, di belakang layar. Nah, ketika si gubernur ini korupsi, apakah pemuka agama yang tanggung jawab? Enggak kan? Itu banyak pemuka agama itu berpolitik. Pemuka agama itu nggak boleh bawa-bawa politik sebenarnya. Cuman kita kan nggak jelas ya. Ya nggak, peraturannya nggak jelas gitu ya. Harusnya dipisahkan gitu ya antara politik dengan pemuka agama. Nggak boleh ya pemuka agama diseret-seret dalam dunia politik. Karena apa? Karena pemuka agama itu ya pasti membela yang seiman dong, yang seagamanya gitu ya. Harusnya pemuka agama itu ya netral gitu ya. Jadi pemuka agama Katolik itu nggak pernah tuh berpolitik. Buktinya apa? Ya. Jadi buktinya gini guys. Pemuka agama Kristen itu menolak tambang dari pemerintah. Sementara NU dan Muhammadiyah, ini ada datanya. Saya tidak asal mangap ya. Cek datanya. NU dan Muhammadiyah menerima konsesi tambang dari pemerintah. Sementara agama Kristen menolak, Hindu menolak, Buddha menolak. Tapi NU dan Muhammadiyah menerima tuh. Ini ada datanya, saya tidak ngarang gitu ya. Ada datanya, cek data. Anda punya HP kan? Cuman tinggal ngetik aja gitu ya. Jangan selalu disuapin gitu ya. Tinggal ngetik aja di Google, ada tuh nanti datang berserakan tuh ya data-datanya. Ya, jadi marilah kita introspeksi diri, karena nenek moyang kita itu sudah mengajarkan kita tentang introspeksi diri. Jadi kalau saya perhatikan agama Katolik itu nyambung banget dengan Buddha. Buddha dengan Katolik itu nggak pernah berantem, nggak pernah saling mengkafirkan satu sama lain ya. Orang Kristen nggak pernah tuh bubarin Buddha lagi ibadah gitu. Buddha juga seperti itu, nggak pernah bubarin paksa orang-orang Katolik gitu. Nggak ada seperti itu ya. Nggak ada peraturan seperti itu ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, tradisi beragama agama Buddha dengan agama Katolik itu agak mirip-mirip kalau saya perhatikan ya. Bukan berarti sama ya, tapi tradisinya agak mirip-mirip ya. Mengajarkan tentang kesejukan ya. Kemudian selain itu, tanpa kita sadari, nenek moyang kita itu tuh tidak pernah mengajarkan yang namanya mengkafir-kafirkan, atau tidak pernah mengajarkan yang namanya bermewah-mewah gitu ya. Kalau pemuka agama itu mewah-mewah, nggak ada seperti itu guys ya.
Makanya nenek moyang kita mengajarkan kita tentang budi pekerti ya. Jadi sebenarnya nenek moyang kita atau leluhur kita itu dipengaruhi oleh filosofi Buddha guys. Nah, makanya budi pekerti itu kan berasal dari agama Buddha kan. Budi, Buddha gitu ya. Oke guys ya, sekian video. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya.